Tasya di mana? Aku pengen pinjam laptopnya. Kayaknya dia lagi ngambil paket. Nih laptopnya di sini, pakai aja. Gak bisa dong langsung pakai gitu aja. Aku mau tanya dulu ke dia. Bagus. Aku boleh nggak pinjam laptopmu dulu? Iya, pakai aja. Kita kan sudah bekerja keras, jadi kita layak mendapat nomor 1. Iya, kita emang pantas, bukan karena beruntung. Banget, kalau gitu kalian harus merayakan juara kalian dong. Aku mau ayam. Aku bakso. Aku yang traktir. Aku orangnya. Ayo kita nonton bareng. Oh iya, buat makan malam kemarin masing-masing bayar 50 ya. Oke. Tunggu. Kemarin kamu habis 200.000, terus ongkirnya 20.000. Aku kasih ekstra 5.000. Jadi aku bayar 65.000. Oke. Kasih uang ekstra? Iya. Kamu gila, kenapa nggak bayar seadanya aja? Teman kamarku itu semuanya sadar diri, jadi aku nggak mau kalah. Tasya, perutku sakit, bisa nggak temenin aku ke rumah sakit? Oke, aku pesen taksi ya biar cepet. Tasya, biaya taksi tadi berapa? Aku transfer. 30.000, jadi transfer aja 15. Udah ya. Karena kamu udah nemenin aku harus membayarnya. Kalau gitu aku terima ya. Tasya di mana? Aku pengen pinjam laptopnya. Kayaknya dia lagi ngambil paket. Nih laptopnya di sini, pakai aja. Gak bisa dong langsung pakai gitu aja. Aku mau tanya dulu ke dia. Bagus. Aku boleh nggak pinjam laptopmu dulu? Iya, pakai aja. Ini dia ayam gorengnya. Wah, baunya enak banget. Kita bagi dulu habis berapa? Karena Tasya nggak makan sayap, dia bayarnya dikurangi. Oh iya, setuju. Kalau gitu aku bayar ya. Ayamnya enak banget. Oh, jadi ini yang namanya kesadaran sosial. Iya dong. Kemarin aku nemenin kamu kencan ya, aku bayar sendiri. Mana ganti uangku? Masa minta juga sih? Nggak tahu kesadaran sosial ya? Tasya, Nita, hasil ujian udah keluar. Kalian berdua dapat juara pertama. Wah, kalian luar biasa. Enggak kok, enggak. Aku cuma beruntung aja. Iya dong, aku bangun pagi, belajar setiap hari. Jadi wajar kalau aku dapat juara pertama. Tasya selalu bangga dan percaya diri. Tasya, dia ulang tahunmu banyak banget. Iya dong, aku kan Tasya, si teman paling tulus dan baik hati. Gak heran kalau aku populer. Apa ada yang kalian suka? Ambil aja. Iya, baiklah. Kenapa dia gampang menerima hadiah dan gak khawatir mengembalikannya? Tasya, kamu kelihatan cantik banget hari ini. Tiap hari aku kan emang cantik. Berarti gak sia-sia aku belajar fashion dan make up. Dia selalu berbicara dengan percaya diri. Sedangkan aku kalau dipuji, aku hanya bisa bilang, enggak kok, enggak. Aku cuma beruntung aja. Maaf ya. Dia ganteng ya? Kamu suka? Aku bantu mengejarnya? Enggak usah. Dia pasti gak suka sama aku. Dia pasti suka. Kamu kan pintar dan cantik. Aku juga ingin percaya diri sepertinya. Iya kan Nita? Kita kan sudah bekerja keras, jadi kita layak mendapat nomor 1. Iya, kita emang pantas, bukan karena beruntung. Banget, kalau gitu kalian harus merayakan juara kalian dong. Aku mau ayam. Aku bakso. Aku yang traktir. Kalau gitu, ayo cari yang deket. Mengakui keunggulan kita, ternyata rasanya sangat hebat. Michelle, ini makananmu. Makasih Tasya. Aku lupa ngasih tahu aku nggak makan seledri. Kalau gitu aku makan yang ini. Aku beliin lagi ya. Tasya baik banget ya. Ayo cepet-cepet, aku bener-bener lupa hari ini tugas piketku. Oh, udah aku bersihin, jangan khawatir. Poin kita nggak dikurangi kok. Tasya, kamu baik banget deh. Baik, santai aja. Kalian punya baju kotor, aku cuci sekalian. Ini, nanti kalau waktu aku piket, aku sengaja lupa aja. Kenapa? Kan ada Tasya. Itu sudah keterlaluan. Michelle, terakhir kali kamu pinjam payungku kan kayaknya mau hujan. Kayaknya hilang. Aku ganti, nanti aku beliin yang baru ya. Nggak usah, nanti uangmu habis. Aku pinjam aja ke yang lain. Bener-bener gampang dimanfaatin. Michelle, ini paketmu. Manda, ini makananmu. Makasih ya Tasya. Tasya, waktu kamu ngambil paket apa sem jatuh? Soalnya bedaknya jadi rusak. Enggak, waktu aku ngambil nggak kenapa-napa. Terus kenapa rusak? Aku nggak peduli, ganti. Jangan nyalain Tasya, kamu jatuh sendiri tadi. Bedak yang aku beli jadi rusak deh. Tasya yang ngambil paketnya kan? Bilang aja dia yang jatuhin. Bener juga, dia kan mudah banget dimanfaatin. Kenapa nyalain dia? Cewek-cewek yang ngerasa kalau dirinya ratu. Aku memberikan hatiku, tapi kenapa mereka malah manfaatin aku? Terlalu sering memberi, kamu malah dianggap mudah dimanfaatin. Jadi lebih baik biasa-biasa aja. Makasih ya Nita, aku mengerti. Ini salahmu punya ide buruk kayak gitu. Aku nggak ngapa-ngapain tuh. Tasya, beliin aku makan tanpa seledri ya. Mau makan, beli aja sendiri. Punya kaki kan? Tasya, sore ini kan ada pengecekan. Kok belum dibersihin? Ya kalau poinnya dikurangin, itu salahmu kan? Manda, pinjam hari terakhirmu dong. Pakai aja punyamu sendiri, jangan punya aku. Nih, pakai punyaku. Makasih ya Tasya. Sama-sama. Manda, Michelle bilang kamu yang sebenarnya jatuhin bedaknya. Berani banget dia bilang begitu. Tasya, aku minta bedakmu ya. Pakai aja. Merek bedakmu mahal, aku ganti 20.000, aku transfer ya. Gak usah. Aku nggak bisa lah manfaatin. Apa harus perhitungan di antara teman? Masing-masing 15.000, mau bayar bareng atau terpisah? Aku mau terpisah ya, aku bayar sendiri, dia bayar sendiri.
Tada, aku bawain cemilan nih. Berapa harganya aku bayar? Nggak usah, aku beli banyak, kamu ambil aja. Aku nggak mau manfaatin. Michelle, kita temenan kan? Tentu saja. Terus kenapa apa-apa selalu kamu hitung? Caca dan Nita aja nggak pernah kayak gini. Biarin aja dia, Tasya. Emang nggak bisa temenan sama siapapun. Tasya, kamu dapat juara pertama lagi. Ayo traktir kita. Aku mau makan hotpot. Oke, aku traktir. Semuanya pada pamer milk tea di musim panas. Tasya, beliin aku dong. Aku juga. Oke, aku beliin satu-satu. Ini makananmu. Makasih ya Tasya, berapa harganya? 18.000. Saldoku tinggal segini, nggak apa-apa ya, kita kan teman baik. Hah? Tasya, aku minta sunscreennya. Tasya, sunscreenmu udah habis nih, udah waktunya beli. Nih, aku nggak bisa memakainya lagi. Oke. Nita, aku kehabisan uang bulan ini, boleh nggak aku pinjam uangmu dulu? Aku juga kehabisan uang bulan ini. Kamu, Caca? Nggak ada. Tapi kalian makan dan minum kan dariku. Kenapa nggak bilang kehabisan uang? Nih, aku transfer 500.000 ya. Michelle, makasih ya. Jangan terharu, kamu harus menggantinya. Pasti aku ganti. Aku kasih tahu ya, sebagai teman itu harus sadar diri. Mereka itu cuma manfaatin kamu. Lihat kan sekarang mereka pergi. Iya, aku salah, maafin aku ya. Aku maafin, udah cepet makan. Perhitungan bukan berarti jahat. Malah memang seharusnya sebagai teman harus sadar diri. Jadi jangan menjauhi temanmu karena ini. Aku mohon jangan paksa aku lagi. Emang kami pernah jahat padamu? Tasya, ayo bangun, kamu harus pergi kelas. Nita, aku nggak punya kelas pagi. Nggak apa-apa, kamu tetap berangkat aja. Hitung-hitung kamu dapat pelajaran gratis. Hah? Aku belum belajar. Tenang aja, ada kami bersamamu. Kamu menyontek, keluar. Tasya, ini makananmu. Tasya, ini makananmu. Tasya, ini makananmu. Kenapa kalian nggak bilang dulu? Masa aku makan semuanya? Makan punya aku, jangan makan punya mereka. Makan punya aku. Awas aja kalau kamu nggak makan punya aku. Tasya, ini membunuhku. Itu karena kalian terlalu baik pada aku nggak pantas mendapatkannya. Pantas? Kamu sangat pantas. Aku mau ngenalin cowok buat kamu. Aku juga. Aku mau ngenalin cowok buat kamu. Aku juga mau ngenalin. Ayo, tolong aku. Aku mohon jangan paksa aku lagi. Emang kami pernah jahat padamu? Tasya, ayo bangun, kamu harus pergi kelas. Nita, aku nggak punya kelas pagi. Nggak apa-apa, kamu tetap berangkat aja. Hitung-hitung kamu dapat pelajaran gratis. Hah? Aku belum belajar. Tenang aja, ada kami bersamamu. Kue ini kelihatan enak banget ya. Kayaknya kuenya 3 kalori, aku nggak suka. Bener, aku aja sekarang ngurangin gula. Sebenarnya aku juga nggak suka kue, aku cuma tertarik aja sama tampilannya. Kayaknya kuenya enak, aku mau beli, kirimin linknya ya. Oh, oke. Kamu suka baca buku? Apa? Suka baca buku? Aneh banget sih. Enggak kok, aku cuma lihat-lihat aja. Ya udah, kalau bosan ngebias aja bareng kita. Iya, nih lihat biasku ganteng banget kan? Iya, dia ganteng. Aku tahu kamu pasti suka. Ayo kita beli produk mereka. Ayo. Aku saranin mending beli yang ini aja. Pasti bagus. Oh, oke. Michelle, ikut beli nggak? Aku bukan fan girl. Gak asik. Banyak banget paketnya, apa aja yang kamu beli? Ini semua merchandise idol. Uangku sampai hampir habis. Terus kenapa kamu beli banyak? Tasya, di toko milk tea kalau beli di sana dapat photocard. Ayo kita ke sana. Nanti aku ada kelas. Sekali-kali bolos nggak apa-apa. Kalau ini jarang banget saya kalau dilewatin. Gara-gara bolos aku ketinggalan pelajaran. Rasanya pusing banget. Nih, makan kue biar rileks. Enak. Ini kue yang aku bilang ya? Iya, seleramu bagus. Sebenarnya aku suka kue, aku juga suka membaca. Tapi demi berteman aku pura-pura nggak suka. Memaksakan diri biar sama untuk mendapat teman, itu menyiksa. Kenapa kita nggak buka sendiri dunia kita? Membuka duniamu sendiri. Habis ini ada konser loh, ayo kita beli tiketnya. Astaga, aku akan mengajak teman-temanku juga. Aku nggak ngefan girl lagi, jadi aku nggak beli tiketnya. Kenapa? Bukannya kamu suka? Aku lebih suka baca buku. Nih posternya aku kasih buat kamu aja. Tenang ya di sini, kelas yang kamu lewati, aku udah catetin materinya nih. Makasih ya. Kamu mau makan mie siput nggak? Boleh, aku suka banget mie siput. Karena demi bisa berteman, aku jadi pura-pura nggak suka. Kalau gitu, ayo makan yang banyak. Ayo. Berteman itu bukan dengan menyamakan diri dengan orang lain, tapi temukan teman yang punya minat yang sama. Ini Nita, temanku dari SMP, dia mau ke asrama kita. Hai, aku Nita, boleh nggak aku pindah ke sini? Aku nggak bisa menjawabnya sendiri, kenapa nggak tunggu Tasya aja? Tasya? Tasya juga di asrama ini? Kamu kenal dia? Lebih dari kenal, dia tuh penggoda yang mengganggu hubunganku sama pacarku. Hah?
Tasya punya waktu nggak malam ini nonton film yuk? Kamu kan pacarnya Nita, kenapa nggak ngajak dia aja? Tasya, Lihat dia pacarmu. Tasya, kamu merayu pacarku? Enggak, dia yang ngechat aku duluan. Halah, nggak ada asap kalau nggak ada api. Dan dia sangat munafik, dia ketemu nyontek sama guru, tapi dia bilang aku yang memaksanya. Nita, ada apa sih? Tasya, kasih aku jawabannya dong. Kamu nggak boleh nyontek. Astaga, nggak apa-apa, cepet-cepet. Curang 1 ujian, tidak dapat nilai. Tapi Pak, tadi saya dipaksa Nita. Gak cuma itu, dia pamer kekayaannya dan menertawakan kemiskinan orang lain. Selamat ulang tahun, makasih. Tasya, kamu nyiapin hadiah apa buat Nita? Tada, aku sudah menyiapkannya. Wah, ini kan mahal banget. Enggak kok, aku lihat Nita udah lama gak ganti tas. Makanya aku beliin hadiah ini buat dia. Selamat ulang tahun, kamu ngasih ini buat menertawakan aku karena aku gak mau beli tas. Enggak, pokoknya aku saranin kalian gak usah deket-deket sama Tasya. Ternyata kamu bikin seakan-akan aku salah dan kamu korbannya. Pokoknya aku gak mau sekamar sama Tasya. Kalau dia gak pindah, aku gak mau pindah ke sini. Ya udah keluar sana. Dengar kan? Kamu yang disuruh keluar. Maksudnya kamu yang keluar. Apa? Tunggu, kok jadi gini sih? Makasih ya udah percaya sama aku. Kita udah lama hidup bersama, aku tahu kamu kayak gimana. Ini salah aku karena percaya sama Nita. Kamu membersihkan semuanya. Aku risih kalau ada yang gak rapi, jadi aku bersihin aja. Angkat kaki kalian. Kalau gitu, aku yang buang sampahnya. Kamu udah bersihin semuanya. Kita jadi gak enak. Nih, lipstick buat kamu. Ini camilanku juga. Camilanku buatmu juga. Kalau gitu jangan sungkan. Tagihan listrik bulan ini 100.000, ayo kita cek. Biasanya kan aku yang bersih-bersih, aku nggak perlu bayar tagihan listrik kan? Kalau gitu kita bayar bertiga aja. Oke. Manda, sore ini aku ada urusan, absenin aku ya. emang genting banget ya. Aku kan selalu membantu bersih-bersih, jadi tolong bantu aku ya. Oke deh. Dia sendiri yang mau bersih-bersih setiap hari. Kok aku jadi kayak harus balas budi sih? Astaga, makananku mana? Makanan apa? Tadi aku taruh di sini, aku tinggal sebentar kok hilang sih. Aku kira sampah jadi aku buang. Itu masih dimakan dikit, nggak bisa apa tanya dulu? Biasanya makanmu dikit, ya mana tahu masih kamu makan. Michelle, harusnya kamu tanya dulu. Kalian mana pernah mikirin kebersihan? Nyatanya setiap hari aku yang bersih-bersih. Siapa juga yang nyuruh kamu bersih-bersih? Di mana ya KTP ku? Kalian pernah lihat KTP ku nggak? Enggak, mungkin udah dibuang karena dikira sampah. Ini ada di tempat sampah. Benar katamu. Makasih ya Tasya. Michelle, ambilin paketku ya. Aku nggak lagi mau keluar. Aku udah nemuin KTP-mu loh, masa nggak mau bantu aku? Oke. Michelle, bajumu bagus, kasih aku ya. Tapi itu aku membelinya. Kalau gitu waktu dia nemuin KTP-mu, mana kamu nggak ngasih dia hadiah tuh? Tasya, cuma melakukan hal kecil aja kamu menuntutku balas budi. Michelle, kamu jadi ngerti kan sekarang soal balas budi? Oke, kamu yang bersihin asrama dan kami sangat berterima kasih. Tapi kalau kamu nggak ikhlas dan selalu menuntut balas budi itu namanya egois. Maaf ya. Kami maafin, tapi kamu harus ganti makananku yang kamu buang. Iya, aku ganti. Aku traktir milk tea ya. Mau. Memberikan imbalan itu memang... ada pekerjaan paruh waktu. Gajinya 50.000 per jam. Itu terlalu sedikit, seenggaknya 100.000. Sedikit? Bayangin sehari 2 jam. Kalau sebulan dapat 3 juta. Lalu bayangin kalau 100 sebulan bisa dapat 6 juta. Kamu terlalu pemilih. Kalau kamu lewatin ini, nanti kamu dapat yang lebih sedikit. Iya, kamu harus terima. Astaga, bebeku naik 2 kilo, aku harus diet. Tapi kamu gak kelihatan gemuk. Iya, bebemu udah pas. Lihat di orang sebelah yang diet sampai masuk rumah sakit. Tapi ini bukan standar bebeku, aku harus turunin 2 kilo. Lebih baik badan sehat daripada kurus tapi gak sehat. Hasilnya udah keluar, kita berdua lulus. Itu bagus, pokoknya gak gagal ujian. Apa? Aku kelima. Posisi kelima itu bagus, syukurin aja. Iya, lihat Michelle dia gagal. Tapi targetku posisi ketiga, malah dapet posisi kelima. Lihat, dia gak bersyukur banget. Tasya, berpuasalah. Kalau nggak puas-puas, kamu nggak akan merasa bahagia. Ini bukan ketidakpuasan, tapi motivasi. Ini KTP saya, ini rapot saya, dan ini penghargaan saya. Pasti tidak ada masalah saya mengajar anak Anda. Iya, ini luar biasa. Berapa biayanya? Per jam 100.000. Tapi kamu kan belum lulus dan belum punya pengalaman. Kalau gitu 80 dulu, kalau cocok tinggal disesuaikan. Oke, kalau gitu saya setuju. Nilainya meningkat dengan cepat. Itulah yang saya ajarkan. Kalau gitu aku naikkan 100. Tidak, 120. Ayo kita lanjutkan. Tasya, kamu lagi ngapain? Lagi nurunin berat badan? Kamu beneran nurunin 2 kilo. Dan kayaknya kamu lebih energik setelah olahraga. Semuanya dalam genggamanku. Benar juga, kita jadi lebih termotivasi buat maju. Iya dong, kalau gitu aku mau belajar dulu. Aku ikut.
Tasya, kamu beneran dapat posisi ketiga. Sekarang sudah puas? Belum. Kenapa? Karena tujuanku selanjutnya adalah nomor 1. Kayaknya aku kurang gula deh, ada yang punya makanan manis. Tuh, Tasya punya coklat. Tasya, Enggak, aku nggak mau kasih. Tasya, aku kurang gula, aku minta sedikit aja. Aku nggak mau kejebak lagi karena kebaikanku. Kalian dari mana? Michelle diare habis makan camilanmu, aku habis nganterin dia dari rumah sakit. Tapi aku makan gak apa-apa. Aku itu beneran sakit karena makananmu. Kamu ganti biayanya. Aku kasih karena kamu kan yang minta, aku nggak pernah maksa kamu memakannya. Tapi aku sakit sekarang. Kamu gak mau kehilangan uang ya? Tasya, catatanmu ini ada yang salah. Aku buru-buru jadi nggak ngecek lagi ada apa. Karena materimu salah, kami jadi gagal ujian. Salah sendiri nggak mendengarkan di kelas. Masih untung aku bantu. Gara-gara materimu kami jadi gagal. Terus siapa lagi yang salah? Emang salah aku membantu? Aku mau ke toilet. Kalau airnya udah mendidih, tolong masukin minyak ya. Pengecekan. Membawa kompor listrik itu dilarang. Tapi ini bukan punya saya. Aku melihatmu masak mie. Pokoknya aku sita kompornya. Michelle, gawat, tadi ada pengecekan, kompormu disita. Kamu gak nyebut namaku kan? Namaku yang kena, kamu harus jelasin ke bu guru. Gak maulah, gara-gara kamu komporku disita, kamu harus ganti. Padahal kamu yang udah bikin aku kena masalah. Jadi orang baik aja selalu disalahin, mending jadi orang jahat aja. Sulit juga kalau terjebak kayak gitu. Terus masa kamu gak mau membantuku? Bisa aku bantu, tapi harus ada bukti kalau aku tidak bertanggung jawab atas apapun. Oke, baiklah. Kalau aku sakit karena makanan, Tasya tidak akan bertanggung jawab. Ini Ayo cepat, kelasnya udah mau mulai. tunggu, AC-nya dimatiin dulu. Aku sengaja biar tetap dingin waktu kita pulang nanti. Jangan, nanti tagihan listriknya makin mahal. Kenapa pelit banget sih, cuma AC doang? Iya, nanti aku yang bayar tagihan listrik tambahannya. Oke deh. Kalian mau makan di kantin? Butuh 10 menit dari asrama ke kantin. Terlalu dingin. Mending GoFood aja, terus pengantarnya bisa menghasilkan banyak uang. Lebih murah ke kantin sendiri, jangan pesen GoFood, bayar aku 5.000 aja, nanti aku beliin. Kalian pengen motor listrik gak? Biar nanti kalau ngambil paket bisa lebih cepat. Jangan ngabisin uang, tinggal jalan beberapa langkah nyampe. Kenapa kamu selalu nolak? Terus gimana kalau kita pergi ke tempat jauh? Naik sepeda? Aku pikir mending beli motor listrik. Kalau gitu, kita bertiga aja. Nggak masalah. Dinginnya, waktunya beli baju tebel nih. Aku udah nyoba beli, harganya mahal banget. Aku udah beli. Kamu kan pelit, tumben kamu beli sesuatu. Aku ngabisin uang kalau penting, jadi aku hanya lebih bijak. Kalau sakit lebih mahal. Aku jadi sangat mengerti sekarang. Ayo cepat kita beli. Kenapa kalian cuma makan bakpao? Habis beli baju musim dingin, uang bulananku jadi habis. Aku nggak berani ngasih tahu ibuku, pasti dia sangat marah. Kalau kamu nggak habis makan ini, boleh nggak buat aku aja? Kenapa kalian miskin banget? Ya udah, aku pinjemin uang dulu. Tasya, kok bisa kamu sangat kaya? Itu karena aku menabung. Lihat tabunganku. Menabung? Sudah aku putusin, aku akan menabung. Aku juga. Makan bubur di kantin itu gratis, jadi kita nggak usah bayar. Beli makanan penutup di malam hari bisa dapat harga setengahnya. Beli materi yang PDF, jadi kamu bisa mencetaknya atau belajar lewat tablet. Gimana kalau aku nggak punya tablet? Aku juga nggak punya printer. Kamu bisa sewa tablet dan printernya. Oke, aku sewa sehari dulu. Aku pengen beli topi, soalnya kepalaku sering banget kedinginan. Jangan beli, mending merajut aja sendiri. Cuma habis 20.000. Kalian bener-bener belajar cara Tasya. berhematku ya. Michelle, siang kamu mau makan apa? Aku mau makan yang sama, makanan di kantin. Linda, kunciran rambutmu sangat bagus. Besok aku juga mau melakukannya. Kamu nggak tahu, ini style ala idol. Ada apa dengan Tasya? Dia aneh. Dia itu ingin belajar dengan kami. Apa itu? Untuk membeli baju musim dingin, aku bikin daftar dulu. Kalau gitu aku mau beli yang sama. Tasya, gimana belajar sama Michelle? Aku senang. Aku mau tidur, kecilin suaranya ya. Linda, apa yang kamu pakai itu? Kamu nggak ngerti. Ini bikin bagian atas kepalamu menjadi lebih tinggi. Kalau gitu aku juga meniruku lagi. Michelle, kenapa banyak stiker di tembokmu? Aku gampang lupa, makanya aku tulis. Kalau aku membacanya, aku akan selalu ingat. Oh. Tasya, kenapa kamu ngikutin semuanya? Ngikutin semua akan menyakitimu. Tapi mereka senang aku ikutin. Kami suka kalau Tasya bisa belajar dari kami. Dingin banget ya. Aku nggak dingin berkat jaket yang direkomendasikan sama Michelle. Michelle, seleramu sangat bagus dan cantik. Halo kak, jaketmu kelihatan bagus. Ini yang memilihkan teman sekamar saya. Aku iri teman kamarmu punya selera yang sangat bagus. Aku jadi malu. Itu emang bener. Nih, aku traktir milk. Wah. Linda, ini luar biasa. Beneran jadi tinggi dong. Kamu nggak tahu, aku sudah lama mempelajarinya. Aku suka banget. Aku akan membelikanmu milk tea. Aku sudah menulis semua poin materi. Jadi setiap baca, aku nggak akan lupa. Ujianku pasti berhasil. Wah, kita semua punya kemajuan. Michelle, metode hafalanmu benar-benar ampuh. Aku akan membelikanmu milk tea.
Tasya, tingkat kepercayaanmu sangat bagus. Sedangkan kamu setiap aku berbagi sesuatu kamu nggak pernah percaya. Aku akan belajar seperti Tasya dan menjadi lebih baik. Semoga berhasil. Kami suka sama Tasya soalnya setiap dia mempelajari dari kami, dia selalu mengapresiasi. Rasanya sangat hangat. Apalagi dia selalu traktir kita milk tea. Aku tahu. Hari ini senior ngajak kita makan malam. Ayo bareng. Ayo. Kalian pergi aja, aku ada urusan lain. Aku udah ngasih tahu semuanya ikut. Nanti mau taruh di mana mukaku? Tapi acara kayak gitu nggak ada gunanya buatku. Cuma buang-buang waktu. Acara itu untuk bersosialisasi, jangan melihat sisi negatifnya aja. Michelle itu emang gak asik. Kalau nggak menguntungkannya, dia nggak bakal mau melakukannya. Tasya, aku udah kerjain paruh waktu. Nanti absenin aku ya. Oke, nggak masalah. Tasya, Hadir. Nita, Hadir. Tasya, menurutmu aku buta? Kalau kamu ulangi, jangan masuk kelas ini lagi. Pak guru mengkritikmu di grup kelas. Aku lihat, aku harus gimana? Kamu tahu itu nggak baik. Kenapa kamu tetap membantunya? Kita kan berteman. Apa berteman itu harus mengambil resiko dan merugikan dirimu sendiri? Aku dapat uang dari mana? Michelle, Nita, bisa nggak aku pinjam 200.000? Ada apa? Temanku mau pinjam tapi aku lagi nggak punya. Terus dia nyuruh aku buat pinjam ke orang lain. Dia kan pinjamnya ke kamu. Aku nggak punya uang. Dia malah membuatmu berutang dan nggak mikirin kamu. Kenapa kamu nggak egois saja? Aku takut karena dia temanku. Apa aku nggak terlalu egois? Selama untuk menjaga dirimu sendiri, nggak apa-apa egois. Makasih Michelle, aku tahu sekarang. Aku nggak punya uang, cari aja sendiri. Halo, kalian tahu tentang aplikasi kebugaran? Kami nggak butuh. Aku cuma kerja paruh waktu, ini nggak ada biayanya. Coba dulu ya. Kami bilang nggak butuh. Kalau gitu scan kodenya aja, nggak butuh biaya kok. Tolong bantu aku ya. Kami nggak wajib membantumu, apalagi scan kode sembarangan. Kalian kenapa egois banget sih? Scan kode doang. Aku aja. Makasih. Uangku hilang 200.000. Beberapa hari yang lalu kamu kan scan kode sembarangan. Katanya mereka itu penipuan. Hah? Kok bisa sih? Kalian juga kenapa gak melarangku? Emang bisa kami larang? Kamu aja bilang kami egois. Kamu coba aja bilang ke guru, siapa tahu bisa balik uangnya. Hah? Tasya, terakhir kali kamu kan yang dapat beasiswa, bisa nggak kali ini kasih ke aku? Itu kan dari kemampuanku. Kenapa juga aku harus memberimu? Kan kamu udah dapet, kok kamu egois banget sih? Itu dia dapat karena dia berusaha. Ngapain juga menyerah karenamu? Dasar gak tau malu. Biarin aja dia. Lebih baik egois untuk menjaga dirimu daripada baik tapi merugikanmu. Tasya selalu dapat beasiswa. Jangan-jangan dia punya hubungan lagi sama guru. Apa sih? Pastinya. Dia pasti sudah menyuap guru. Ngomong kosong apa itu? Aku akan marahin mereka. Sudah, biarkan saja. Kamu gak marah mereka memfitnahmu? Biarkan saja. Yang penting aku tahu aku nggak salah. Di mana ya kalungku? Tasya, kamu pernah lihat kalung yang di atas ranjang? Enggak, mungkin jatuh di kolong. Cari dengan teliti. Terus kenapa kalungmu bisa sama persis dengan yang hilang? Ini aku beli sendiri. Kalau nggak percaya, ini notanya. Ini pasti palsu. Hah? Kalungku baru hilang, kamu langsung punya yang sama persis. Gak nyangka ternyata kamu orang kayak gitu. Tasya mencuri. Tasya, kapan kamu balikin kalungnya Nita? Harusnya beli sendiri, jangan ngambil punya orang lain. Aku beli kalung itu sendiri, tapi mereka malah memfitnahku. Terus siapa yang salah kalau bukan kamu? Apa gunanya nilai bagus kalau karaktermu buruk? Tasya, Nita, datang ke ruangan saya. Tasya, kejadian ini dampaknya sangat buruk. Beasiswamu bisa saja dicabut. Tapi saya tidak mencuri. Kalau gitu buktikan. Kenapa aku harus membuktikan yang nggak aku lakukan? Kalau nggak bisa berarti kamu yang mencurinya. Pak, pesen mie ayam 1. Oke. Kamu, udah bayar belum? Sudah. Sudah. Kalau gitu mana buktinya? Yang ragu memberikan bukti. Kalau nggak ada buktinya, itu fitnah. Sudah. Maaf ya. Yang ragu memberikan bukti. Aku mengerti, makasih ya. Masih punya wajah buat kesini. Dasar nggak tahu malu. Kamu bilang aku yang mencuri kalungmu. Kamu bisa membuktikan aku yang mencurinya. Emang masih perlu bukti? Kalau nggak ada buktinya itu berarti fitnah. Aku akan telepon polisi. Hei jangan. Kami cuma bercanda kok. Kami cuma nggak mau kamu dapat beasiswa. Sudah aku rekam. Ini akan menjadi bukti. Gimana ini? Mereka tuh sudah keterlaluan. Nggak perlu menjelaskan diri sendiri. Karena biasanya itu nggak berguna. Yang mendapat beasiswa masih Tasya semester ini. Bu Guru, saya tidak mau menerimanya. Kenapa? Kamu pantas karena nilaimu bagus. Nita dan Lina bilang saya mendapat beasiswa karena menyuap guru. Jika mereka punya bukti, saya tidak akan menerimanya. Bagaimana? Kalian punya bukti? Bu Guru, kami cuma bercanda kok. Kalian, tulis semua evaluasi materi. Lain kali, tanggung jawab dengan perkataan kalian. Baik, Bu. Yang paling layak mendapat beasiswa masih Tasya. Guru baru itu cuma dengerin murid laki-laki daripada perempuan. Iya, kalau laki-laki gak mau banget minta izin. Kalau perempuan aja susah banget. Aku pernah minta izin, langsung ditolak. Itu udah berlebihan. Dia gak pantas jadi guru. Tidak perlu. Bu Guru, terimalah. Yang dibilang Nita sama Caca kayaknya bener deh. Perusahaan teman saya membuka lowongan kerja, cocokkan dengan kemampuan kalian. Saya kasih nomornya. Ini bagus untuk menambah pengalaman kalian. Iya Bu, saya ikut. Aku gak ikut aja, dia pasti udah nerima suap. Lagian kayaknya yang diterima pasti yang cowok. Kalau gitu aku juga gak ikut. Kemana mereka?
Kemana aja kalian? Dari tadi nggak kelihatan. Guru bilang kan ada interview magang. Kita habis interview. Bukannya kita sepakat nggak ikut? Gimana pun dia guru. Gimana kalau nanti nilai kita dikurangi? Terus kenapa nggak telepon aku? Kamu bilang kan nggak ikut. Tasya, ikut saya. Kenapa ya Tasya dipanggil? Nggak tahu. Tasya, kenapa kamu nggak ikut interview? Padahal nilai kamu bagus loh. Itu kesempatan besar. Yang diterima pasti sudah ditentukan, yaitu laki-laki. Apa gunanya saya ikut? Maksud kamu apa? Ini kesempatan yang adil. Nggak ada yang sudah ditentukan. Tapi begitu kata mereka. Saya juga melihat Randy memberikan sesuatu. Randy itu siswa miskin yang saya bantu. Jadi dia memberikan telur oleh-oleh dari kampungnya. Tapi sebelumnya Nita minta izin. Nita izin untuk bertemu dengan idolanya. Apa menurutmu saya harus mengizinkannya? Maaf Bu, saya salah. Jangan mudah dicuci otak oleh orang lain. Lebih baik cari tahu sendiri kebenarannya. Apa kamu diterima interviewnya? Aku enggak. Aku juga enggak. Emang benar, dia itu cuma ngeliat murid laki-laki doang. Buktinya Randy keterima. Bella di kelas sebelah buktinya keterima padahal dia cewek. Berarti masalahnya di kalian sendiri. Tasya, kenapa sih kamu masih belain dia? Karena aku nggak akan dicuci otak lagi sama kalian. Aku punya mata untuk melihat kebenarannya. Tunggu, kamu? Tasya, ini sahabatku, dia mau nginep di sini beberapa hari. Oke. Bukannya kamu bilang aku sahabatmu. Tasya, kamu adalah sahabat terbaikku. Temenin aku ngambil paket. Oke. Michelle sang suka kebersihan, dia nggak suka orang lain duduk di ranjangnya. Gak apa-apa kok, santai aja. Aku pulang. Ini, aku beliin cherry buatmu. Tasya, aku gampang risih, bisa nggak jangan duduk di ranjangku? Oh, maaf ya, aku lupa. Iya, aku maafin. Caca, kita kan udah janji mau keluar jam 9. Sekarang udah jam 9 kurang 5. Kenapa belum bangun? Aku masih ngantuk. Bisa nggak diundur jam 10? Ya udah, kamu bisa tidur setengah jam lagi. Bukannya kamu nggak suka banget ya kalau telat? Ya aku bisa apa kalau dia masih ngantuk? Tasya, kenapa kamu lama banget sih? Habis ini selesai, tunggu ya. Kamu tahu nggak, aku nggak suka banget kalau telat. Kita janjian jam 10, sekarang udah jam 10 lebih 5. Udah selesai, ayo pergi. Nggak mau lah, pesen GoFood aja. Michelle, bukannya kamu nggak suka mie siput ya? Aku baru aja mencobanya. Ternyata rasanya enak. Tasya, kamu makan apa sih? Bau banget. Ini aku makan mie siput. Kamu mau mencobanya? Enggak, makasih. Bau banget. Ya udah, kamu ngelewatin makanan enak. Ternyata prinsipnya bisa dipatahkan. Hanya saja aku tidak layak mendapatkannya. Udah tahu belum ada anak baru yang mau tinggal di kamar kita? Benarkah? Kalau gitu, ayo kita bersihkan ranjang atas. Oke. Kakak, kakiku habis terkilir. Bisa nggak aku di ranjang bawah aja? Tinggal ranjang atas aja yang tersisa. Kakak, ada nggak yang mau tukeran di atas? Aku udah di ranjang atas. Kalau gitu tukeran aja sama aku. Makasih ya kak. Kakak senior biasanya di mana yang ngambil paket? Di sebelah selatannya kantin. Selatan itu di mana ya? Aku nggak bisa arah. Kalau gitu aku anterin aja ya. Makasih ya kak. Tasya itu gampang banget luluh ya. Ya siapa yang tahu? Bisa nggak sih jangan berisik, kami semua itu masih tidur. Maaf ya kak, aku ada kelas pagi. Bener-bener bikin kesel aja. Dia lagi ada kelas pagi, jadi kita harus saling mengerti. Tasya, bisa nggak kamu jangan manjain si Caca itu? Kayaknya dia jadi berlebihan deh. Kamu nggak ingat apa yang dia lakukan buat kita karena dia tinggal di sini? Kak, kalian sudah pulang? Karena aku baru pindah dan kalian merawatku, aku menyiapkan hotpot buat kalian. Wah, itu semua buat kita. Kok semuanya sudah bersih ya? Kita kan baru bangun jadi nggak tahu deh. Jangan-jangan. Kak, ini sarapannya. Ini punya Kak Tasya yang banyak seledrinya. Ini buat Kak Michelle yang nggak pedes. Terus ini buat Kak Nita yang banyak sayurnya. Baik, Caca, kamu perhatian banget. Lagi ada diskon di supermarket. Ada yang mau kalian beli? Diskonnya sampai 50%. Aku tisu. Aku deterjen. Aku butuh pasta gigi. Aku tulis dulu ya. Iya, Caca itu sangat membantu kita. Aku jadi nggak enak, tadi pagi aku kasar banget. Nanti aku mau minta maaf deh sama dia. Tinggal bersama pasti ada gesekan. Jadi kita harus saling mengerti dan saling kerja sama. Oh iya, Caca mau ulang tahun. Ayo kita bikin kejutan buat dia. Ide bagus. Gak ada orang. Selamat ulang tahun. Wah, aku pikir aku ngerayain sendiri tahun ini. Apa kamu kaget? Kita juga pesen restoran. Ayo kita ke sana. Ayo. Hai, aku Tasya. Hai, aku Nita dan ini Caca. Itu Michelle, abaikan aja dia. Aku dengar dia itu sangat pintar. Apa gunanya pintar? Dia tuh gak suka temenan. Kami jadi gak suka sama dia. Tasya, ayo shopping. Aku lagi mens hari pertama, rasanya gak nyaman. Jadi aku gak ikut aja. Gak apa-apa, mending kamu ikut kita aja deh. Terus Michelle? Udah biarin aja, dia kan gak mau temenan sama kita. Beasiswa prestasi diberikan pada Michelle lagi. Ayo semuanya tepuk tangan. Nita, Caca, Tasya, kelompok kalian belum mengumpulkan tugas. Besok harus dikumpulkan. Ayo cepet, serang terus, serang. Udah jangan main game, tugasnya harus dikumpulkan besok. Nilaimu kan lebih bagus dari kami, jadi kamu aja yang ngerjain. Tapi ini kan kelompok, yang pintar emang harus kerja. Udah Cayo cepet. Nyebelin banget harus lari 800 meter di kelas olahraga. Tasya, bukannya kamu lagi mens, mending bolos aja bareng kita. Iya, nanti kamu bocor loh buat lari-lari sama lompat-lompat. Bolos bukan ide yang bagus.
Astaga, Tasya kamu bocor. Ah, pembalut yang aku punya susah banget dipakai. Nanti gimana ya olahraga? Sebenarnya guru olahraga mudah banget diajak ngomong. Nanti kamu izin aja nggak bisa latihan berat. Michelle, kenapa Nita dan Caca nggak menyukaimu? Mereka pikir aku itu nggak cocok. Kalau gitu coba aja main sama mereka, kita kan sekamar. Hobiku sama mereka itu berbeda. Kalau memaksa bergabung nanti akan memperlambatmu. Kayaknya aku juga terpaksa temenan sama mereka. Tasya, aku tahu tempat manicure yang sangat bagus. Ayo ke sana. Iya, aku juga pengen ganti. Aku mau ke perpustakaan nanti. Kok kamu jadi kayak gini? Jangan-jangan disesatin lagi sama seseorang. Jahat. Aku ke perpus dulu ya. Ikut, tunggu aku. Semangat. Tasya, kenapa tugas kelompoknya cuma ada namamu? Karena yang ngerjain cuma aku sendiri, ya cuma ada namaku lah. Itu kan tugas kelompok kita bertiga. Kalian gak ikut berpartisipasi, aku pikir kalian keluar. Kamu, Tasya, kamu banyak kemajuan ya. Tugasmu juga sangat bagus. Akan ada lomba lagi. Tasya dan Michelle harus ikut. Nanti kalian akan mendapat bonus. baik, Pak. Tasya, ini temanku Randy. Kalau ada yang gak ngerti, kamu tanya aja sama dia. Kebetulan aku gak ngerti sama soal yang ini. Jangan memaksakan diri untuk berteman, karena kalau sefrekuensi akan alami mendekat. Shirley, ulang tahunmu udah deket, aku traktir di Ricis ya. Apa itu? Dasar udik, Ricis aja nggak tahu. Jangan bilang kalau kamu itu belum pernah ke sana. Kamu kan banget sih. Setiap orang wajar kalau ada yang nggak tahu. Nggak usah ditertawakan deh. Tapi dia bener-bener udik, lihat deh penampilannya. Sudah, aku emang nggak gitu. Enggak, kamu harus percaya diri. Aku akan membantumu mengubah penampilanmu. Pertama, lepas kacamata dan ganti dengan lensa kontak. Kita beli baju yang cocok buat kamu. Wih, si Udi nggak pakai kacamata lagi. Cukup, kenapa kalian menertawakannya? Karena dia lucu, makanya kita tertawa. Kelas dimulai, semuanya duduk. Tasya, ada lomba desain. Kamu mau setim dengan siapa? Pilih aku, please. Bu, saya pilih Linda. Ngapain pilih dia? Dia bisa apa? Iya, emang sebagus apa desainnya? Jangan lupa, Linda itu bisa juara pertama karena dia berusaha keras. Baiklah, kalau begitu dengan Linda. Baik, Bu. Bagaimana kalau seperti ini? Gimana kalau kita tambah domba di tepinya? Oh iya, lebih bagus. Aku merasa desain tas kita masih ada yang kurang hiasannya. Iya benar. Gimana kalau dikasih bordir? Aku bisa. Bagus, ayo kita buat. Selamat Tasya dan Linda memenangkan hadiah pertama. Bu Guru, itu berkat sulamannya Linda. Ternyata si Linda bisa menyulam. Keren ya? Bener, aku baru lihat yang kayak gini. Jadi dia yang sebenarnya jago. Kalau nggak ada Linda, mungkin Tasya nggak akan bisa menang. Linda, setelah kelas temui saya ya. Baik, Bu. Kenapa Bu Guru mencarimu? Guru bilang kemampuanku luar biasa, jadi dia memberiku proyek. Cuma memberikannya padamu. Maaf ya Tasya, Bu Guru cuma ngasih aku sendiri. Udah dibantu. Waktu berhasil cuma mikirin diri sendiri. Jangan mengadu domba deh. Nggak apa-apa kok. Linda, mau makan bareng? Maaf, aku belum selesai, kamu duluan aja. Kok sendirian? Sahabatmu membuangmu. Jangan bikin perselisihan deh. Gimana pun Linda sekarang sukses. Kalau sampai kali ini dia menang lagi, menurutmu beasiswa S2 akan diberikan ke siapa? Iya Tasya, kamu gak khawatir sama sekali. Tasya sudah kembali, aku ingin menunjukkan karyaku. Aku agak capek, maaf ya. Oke, kalau gitu aku makan dulu ya.